Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman kelas 10? Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap bersemangat untuk belajar, meskipun kita masih dalam masa pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelumnya perkenalkan dengan saya Miss Charningsih, biasa dipanggil dengan Miss Ning. Oke, terima kasih. Ya, selama setahun ke depan ini saya akan membimbing kalian dalam pembelajaran ekonomi di kelas 10 ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi awal di semester 1 ini. Ya, adapun materinya adalah tentang konsep ilmu ekonomi. Oke. Ya, pertama disajikan sebuah ilustrasi gambar. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari gambaran tersebut? Ya, pertama, kalian melihat adanya kegiatan ya yang dilakukan oleh sekelompok orang. Di sini ibu-ibu sedang berbelanja ya di tukang sayur. Nah, coba kita jawab pertanyaan yang ditampilkan berikut ini. Apakah pedagang menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual dagangannya? Kemudian, apakah ilmu ekonomi itu? Nah, sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut? Saya coba bantu ya. Pedagang menjual barang dagangannya adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai pekerjaannya, ya, yang diharapkan nantinya mendapatkan penghasilan. Uang yang diterima tersebut pastinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kelangsungan hidup, ya, serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Itu adalah salah satu tujuan dari kegiatan ekonomi pastinya ya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan pedagang menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual barang dagangannya. Oke, kemudian apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, kita akan kupas tuntas nih mengenai konsep-konsep yang ada di ilmu ekonomi. Sebelumnya, kita pahami terlebih dahulu maksud dan tujuan pembelajaran dari materi ini ya. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, yang pertama, kalian nanti setelah dapat memahami ilmu ekonomi, kalian dapat menggolongkan ilmu ekonomi, menerapkannya ke dalam prinsip ilmu ekonomi, serta menganalisis kelangkaan dan biaya peluang. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama, yaitu mengenai konsep ilmu ekonomi ya. Yang pertama adalah pengenalannya, pengertian dari ilmu ekonomi. Ya, ditampilkan pengertian dari beberapa pakar ekonomi, kemudian dari tata bahasanya. Oke, yang pertama dari tokoh yang bernama James Keynes. Beliau mengartikan bahwa ekonomi adalah mempertimbangkan biaya dan keuntungan. Kemudian kalau menurut Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Dunia, buku yang berjudul The Wealth of Nations yang terkenal itu membahas tentang kebebasan alami dan invisible hand. Ini kesimpulan dari buku ini adalah tentang meningkatkan ide, kreativitas, produktivitas manusia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya ya. Dari ilmu yang beliau kembangkan pastinya sangat bermanfaat bagi kehidupan di bidang ekonomi sekarang ini. Baik, berikutnya ekonomi dari bahasa. Ternyata ekonomi berasal dari bahasa Yunani loh. Ya, yaitu oikonomia, di mana dipenggal menjadi dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi arti ilmu ekonomi adalah hal yang mengatur tentang rumah tangga atau cara manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang ada memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Oke, lanjut kita ke konsep mengenai pembagian ilmu ekonomi. Oke ya. Pembagian yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Deskriptif artinya mendeskripsikan ataupun menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya berdasarkan fakta. Kemudian ini bisa dilihat dari
bisa dilihat dari gambaran peristiwa-peristiwa ekonomi yang pernah terjadi. Misalkan di Indonesia pada tahun 98 ya, pernah terjadi krisis moneter, krisis ekonomi, gambaran keadaan saat itu, keadaan perekonomian yang memburuk ya, terjadinya penurunan nilai rupiah terhadap mata uang dolar. Itu gambaran umumnya. Pembagian yang berikutnya adalah ilmu ekonomi teori. Teori ini diambil dari suatu ide, gagasan, ataupun konsep yang kemudian disusun, diolah, dan dianalisis dan menghasilkan sebuah teori. Ya, kemudian teori ini dibagi menjadi dua, ada teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk mikro, ruang lingkup yang dikajinya adalah batasannya antar individu. Ya, jadi ruang lingkupnya lebih sempit. Contohnya masalah antara produsen dengan konsumen. Berikutnya kalau makro, mengkaji masalah ekonomi yang secara keseluruhan. Ruang lingkupnya lebih luas, ya, misalnya masalah nasional ataupun internasional. Contohnya masalah inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan lain-lain. Pembagian berikutnya adalah tentang ekonomi terapan. Terapan ini diperoleh dari pengembangan atau pengaplikasian ekonomi teori, ya, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Baik, kita lanjut ke konsep berikutnya, ya, yaitu mengenai penerapan prinsip ilmu ekonomi. Kita pahami terlebih dahulu apa sih tindakan ekonomi. Tindakan berarti suatu perbuatan yang memang dikerjakan ya di dalam kegiatan ekonomi, terbagi menjadi dua jenis, ada rasional dan irasional. Ya, saya berikan satu contoh. Misalkan kalian ingin menjual barang, pastikan harga barang yang akan kalian tetapkan itu mendapatkan keuntungan ya, di mana harga yang ditetapkan di atas dari total biaya yang kalian keluarkan. Ya, pasti itu menguntungkan. Nah, itu berarti masuk ke dalam tindakan ekonomi rasional. Kalau yang irasional itu yang justru merugikan. Misalnya kalian menjual barang tapi harga barangnya di bawah dari total biaya yang kalian keluarkan. Ya, itu merugikan atau tidak bermanfaat. Seperti itu. Oke, berikutnya mengenai konsep motif ekonomi. Motif artinya alasan atau dorongan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, ada motif produksi, konsumsi, ataupun distribusi ya, tergantung dari alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Berikutnya prinsip ekonomi. Prinsip artinya melakukan kegiatan ekonomi sesuai kaidah atau aturan yang ada. Misalkan prinsip yang dikenal di ekonomi ya ada efektivitas, efisiensi, prinsip hemat, skala prioritas. Dan yang terpenting yang dikenal di ekonomi adalah menghasilkan ya ataupun mendapatkan hasil yang maksimal, keuntungan yang besar dengan biaya sekecil mungkin atau pengeluaran seminim mungkin. Itu ya. Oke, konsep berikutnya adalah mengenai kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Nah, kelangkaan di sini timbul karena adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan antara jumlah kebutuhan manusia yang sangat banyak tidak sebanding nih dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang jasa yang sedikit atau terbatas. Kemudian, faktor-faktor penyebab kelangkaannya apa saja? Karena tadi ya adanya keterbatasan jumlah barang ataupun jasa, misalnya bisa diakibatkan dari alam itu sendiri ya, sumber daya alamnya. Misalnya terjadi bencana alam atau kerusakan yang diakibatkan manusia. Satu contoh kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan pastinya hasil hutan pun menjadi berkurang. Ya, menjadi langka. Akhirnya kebutuhan manusia pun menjadi terbatas ya. Oke, untuk faktor penyebab kelangkaan lainnya nanti kalian bisa
Baca dan pahami kembali di sini ya. Konsep berikutnya, ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Ya, di sini ditampilkan langkah-langkahnya ya yang perlu dilakukan. Yang pertama, buatlah skala prioritas. Ya, skala prioritas kebutuhan. Ini membuat ranking atau urutannya berdasarkan tingkat kepentingan ya. Kemudian menentukan sumber daya alternatif. Alternatif itu dari beberapa pilihan. Ya, kemudian mengelola keuangan secara efisien. Efisien itu tepat guna, tepat sasaran yang bermanfaat. Kemudian memanfaatkan teknologi, bahan substitusi, dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Baik, konsep berikutnya ya adalah tentang apa sih biaya peluang? Ya, biaya peluang adalah biaya atau pengorbanan yang timbul dari individu di dalam menentukan pilihan yang terbaik di antara alternatif pilihan yang lain. Ya, satu contoh lebih dari satu pilihan ya, misalkan ada dua pilihan antara A atau B. Ternyata kalian memilihnya B. Nah, yang mana yang biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya yang tidak dipilih atau kesempatan yang hilang. Karena tadi kalian memilih si B, artinya biaya peluangnya adalah si A. Seperti itu. Jadi yang tidak dipilih ya. Kemudian untuk konsep spesifiknya di tenaga kerjanya tuh apa? Ya, sebenarnya sama saja. Hanya perbedaannya kalau biaya peluang tenaga kerja itu mengarah ke tenaga kerjanya. Ya, misalkan di antara dua produk A dengan produk B, mana tenaga kerja yang lebih dibutuhkan, lebih banyak. Misalkan produk A harus membutuhkan lebih banyak tenaga kerja karena memang produk A lebih sulit barangkali ya di dalam memproses produksinya, ataupun memang tidak adanya mesin untuk memproduksi produk A tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari biaya peluang tenaga kerja. Baik, ke konsep berikutnya adalah tentang skala prioritas. Nah, sebelumnya tadi sudah disinggung ya mengenai bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Paling pokok adalah buatlah skala prioritas. Bagaimana cara membuat yang baik? Susunlah secara terstruktur ya. Kemudian langkah-langkah tahapannya sebagai berikut. Tulislah dulu semua kebutuhan ya. Kemudian kalian analisis dengan membuat tingkatan berdasarkan kepentingan, menyusunnya, kemudian buat catatan pengalokasian pengeluarannya sesuai pos-pos atau jenisnya, dan memilih yang benar-benar manfaatnya yang sangat optimal ya, secara optimal. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi semua kebutuhan berdasarkan daftar tersebut. Baik, berikutnya ke konsep untuk pembagian kebutuhan ya, pengelompokan kebutuhan. Kebutuhan manusia sangatlah banyak pastinya ya, maka dari itu baiknya kita pahami jenis maupun contoh dari kebutuhan itu. Yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan intensitas. Intensitas artinya seberapa banyak, seberapa sering jenis kebutuhan tersebut muncul di dalam kehidupan kalian. Terbagi menjadi 3 tingkatan, ada primer, sekunder, dan tersier. Primer berarti yang paling pokok, yang paling penting dalam kebutuhan hidup. Menjaga kelangsungan hidup itu apa? Ada pangan, sandang, dan papan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sekunder ini kebutuhan setelah primer dapat dipenuhi atau yang disebut kebutuhan tambahan. Kemudian tersier adalah kebutuhan terakhir ya, yang paling mewah di sini setelah primer sekunder terpenuhi. Jenis berikutnya berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang, masa depan, dan tidak terduga. Kalau sekarang itu yang mendesak, misalnya kalian saat ini lagi sakit nih, berarti butuh untuk berobat ke dokter. Kalau masa depan, itu pelaksananya sekarang, tapi pemanfaatannya nanti, ya. Misalnya kalian menabung, ya, investasi, seperti itu. Kalau tidak terduga, misalkan sekarang yang lagi booming ya, yang tentang asuransi, ya, dengan mengasuransikan resiko kehidupan kalian, karena
hal-hal yang tidak terduga-duga, yang tidak bisa diprediksi nantinya. Jadi kalian tangguhkan ya di dalam asuransi tersebut, itu yang tidak terduga. Jenis berikutnya adalah menurut sifat, ya, ada jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani secara memenuhi kebutuhan fisik tubuh kalian ya, misalnya makan, olahraga, istirahat. Kalau rohani itu yang tidak terlihat ya, tidak terlihat misalnya untuk kebutuhan jiwa seperti belajar, beribadah, berekreasi ya. Berikutnya yang jenis berdasarkan subjek. Ya, ada kebutuhan individu dan sosial. Kalau individu itu per orang ya, kebutuhan tiap orang itu pasti berbeda. Misalkan kita lihat dari profesi. Profesi seorang guru dengan seorang dokter, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhannya yang dibutuhkan pasti beda kan? Ya. Kemudian kalau kebutuhan sosial itu sekelompok orang ya, kebutuhan bersama. Misalnya fasilitas umum ya, seperti jalan tol, rumah sakit, kemudian tempat rekreasi dan fasilitas umum lainnya. Oke. Berikutnya yang terakhir, penggolongan alat pemuas kebutuhan. Ya, barang dan jasa ini kita golongkan kembali jenis dan contohnya. Yang pertama berdasarkan intensitas ya, dibagi menjadi 3, ekonomis, bebas, dan elit. Barang ekonomis ini ya, namanya ekonomi berarti berbayar. Ya, tidak gratis ya, untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan karena memang barang tersebut banyak dibutuhkan oleh banyak orang ya, bisa mengakibatkan keterbatasan. Jadi di sini dibatasi dengan cara ya diperjualbelikan ya. Ini barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian kalau barang bebas ini adalah yang jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas, yang memang disediakan oleh alam ya. Ini free atau ya gratis. Misalnya sinar matahari, udara, seperti itu. Barang elit adalah barang yang jika jumlahnya banyak justru malah merugikan. Contohnya apa? Air yang berlebihan, misalnya air bah, itu kan banjir ya. Api ya, mengakibatkan kebakaran ya. Ini salah satu hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Berikutnya berdasarkan cara pemakaian, ada 2 jenis, konsumsi dan produksi. Ini dilihat dari penggunaannya atau manfaatnya barang tersebut digunakan. Untuk dikonsumsi kah, di manfaat nilainya, atau untuk diubah kembali ya melalui proses produksi. Ya, seperti itu untuk membedakannya. Kemudian berdasarkan cara pembuatan, ada bahan mentah, setengah jadi, sampai barang jadi. Kemudian menurut bentuk ya, yang berwujud konkret, yang tidak berwujud itu abstrak. Yang berwujud ya disebut barang atau benda ya, bisa dilihat wujudnya. Kalau abstrak tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan manfaatnya, seperti pelayanan jasa ya. Kemudian yang terakhir, jenis berdasarkan hubungan dengan barang lain. Ada barang substitusi dan komplementer. Substitusi adalah barang pengganti ya, bisa saling menggantikan yang sesuai manfaatnya, fungsinya. Misalnya makanan karbo yang sama-sama karbo, itu beras bisa diganti dengan jagung dan lainnya. Komplementer itu pelengkap ya, jika barang A tidak ada, maka si barang B tidak bisa digunakan secara optimal. Misalkan kendaraan tidak ada bahan bakarnya, ya otomatis tidak bisa dipergunakan dengan baik. Baik, itu saja untuk semua materi ini yang dapat saya paparkan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.